Tauban ini adalah orang Yaman, dibeli oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disuruh milih, wahai Tauban, silakan engkau pulang ke negerimu bersama orang-orang tempat asalmu atau bersama kami Ahlul Bait. Sahabat Tauban milih bersama Ahlul Bait, disuruh ngikut penduduk asalnya atau orang negerinya atau bersama kami Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Tauban memilih, enggak, saya lebih memilih bersama keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hingga pada suatu ketika ini Tauban ini tidak pernah berhenti dari majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu menghadiri dan mengikuti kemana saja Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi. Tiba-tiba pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada perubahan pada diri Tauban. Ditanyakan oleh Nabi, "Madzalladzi ghayyar launaki ya Tauban?" Apa yang membuat warna kulitmu ini berubah, yakni pucat? Badannya kurus, pucat, padahal sebelumnya segar. Ditanya, katanya Tauban, "Ya Rasulullah, hamba ini bukan sakit juga tidak terkena musibah. Tidak ada Rasulullah. Cuman hamba ini punya pikiran. Pikirannya adalah hamba ini terlampau memendam rindu kepada panjenengan dan kurang sabar dalam memendam rindu, sehingga tidak kuat, mesti ingin ketemu panjenengan. Dikala seperti itu, datang hal seperti itu, tiba-tiba hamba terlintas dalam hati, bagaimana keadaan hamba ini kelak di akhirat. Kalau di akhirat masuk surga, tentu surganya hamba berbeda dengan surga para nabi, karena surga itu tergantung dengan amal perbuatan. Kalau baik dia akan mendapatkan surga yang tinggi, dan para nabi pasti tinggi, sedangkan hamba bukan nabi, tidak maksum. Maka tidak mungkin sesurga dengan engkau wahai Rasulullah. Hamba susah, kalau sekarang bisa semajelis, bisa serumah dan seterusnya, tapi nanti di akhirat malah terpisah. Mending di dunia hamba berkumpul dengan panjenengan. Kalau misalnya di akhirat, walaupun di surga, berpisah dengan engkau wahai Rasulullah. Lebih baik rumah dunia daripada surga. Kalau di surga berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih yang paling hamba takuti kalau hamba masuk neraka. Wah, sudah ini, hamba terpisah dengan panjenengan selama-lamanya, abadi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang dipikirkan sahabat Tauban. Kita mestinya lebih-lebih lagi. Sahabat Tauban sudah ketemu sama Rasulullah. Lah kita ini di dunia belum ketemu Rasulullah, nanti di akhirat masuk neraka. Di dunia tidak ketemu, di akhirat tidak ketemu. Wal iyadu billah. Kita mesti lebih takut lagi. Ketika ditanya itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menjawab, menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas malaikat Jibril mengeluarkan suatu surah, kalau saya tidak salah suratun Nisa ayat 69, yang bunyinya, "Wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin." Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja? Siddiqin, nabiyyin, siddiqin, syuhada, sholihin. Kalau nyebut apa tadi? Nabiyyin, siddiqin, syuhada, wassolihin. Tidak pakai nyebut jari yang lain, jempol semua soalnya. Akhirnya apa? Diberitahukanlah kepada Tauban. Tauban tahu, oh tetap pokoknya taat kepada Allah dan Rasulnya, tetap bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat. Akhirnya gembira hati Tauban.